Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama saya, Ibu Tri Pujiasi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 7 mata pelajaran akidah akhlak tentang iman kepada Allah dan pemahaman akan sifat-sifat Allah. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk mengenal Allah dengan benar melalui keyakinan kita terhadap Allah serta dengan memahami sifat-sifatnya. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana Allah itu maha sempurna dan tidak mungkin memiliki kekurangan. Iman kepada Allah dan pemahaman akan sifat-sifat Allah. Iman kepada Allah artinya percaya dan membenarkan dalam hati bahwa Allah itu ada, yang ditunjukkan dengan ucapan dan dilakukan dengan perbuatan. Sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mempunyai sifat-sifat, di antaranya adalah sifat wajib, mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. 1. Sifat wajib bagi Allah. Dalam ilmu tauhid, ada 20 sifat wajib Allah yang harus kita pahami. Karena sifat-sifat ini menggambarkan kesempurnaan Allah yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk manapun. Yang pertama, wujud, artinya ada. Allah pasti ada, keberadaannya tidak bisa diragukan sedikit pun. Allah ada tanpa awal dan tanpa akhir, selalu ada sejak zaman yang tak terhingga dan akan tetap ada selamanya. Yang kedua, qidam, artinya terdahulu. Dia tidak dilahirkan dan tidak diciptakan oleh siapapun. Keberadaannya tidak dimulai pada waktu tertentu. Dia ada sejak zaman azali. Yang ketiga, baqo, artinya kekal. Tidak ada akhir baginya, dan dia tidak akan pernah hilang atau punah. Semua yang ada di alam ini bersifat sementara, tetapi Allah abadi. Yang keempat, mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk yang lain. Dia tidak menyerupai makhluk apapun dan tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Misalnya, Allah tidak terikat oleh ruang, waktu, atau bentuk. Yang kelima, qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri. Allah berdiri dengan sendirinya dan tidak membutuhkan siapapun atau apapun. Keberadaannya tidak tergantung pada makhluk atau sesuatu yang lain. Yang keenam, wahdaniyah, artinya Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah tidak berbagi-bagi dalam aspek apapun, baik dalam kekuasaan, sifat maupun pengaruhnya. Yang ketujuh, qudrah, artinya kuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja yang Dia kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedelapan, iradah, artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak yang mutlak. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi sesuai dengan takdirnya. Yang kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Pengetahuannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau keadaan. Yang ketujuh, hayat, artinya hidup. Allah Maha hidup, kehidupannya sempurna dan abadi. Tidak ada kematian baginya. Tidak ada yang bisa menghalangi hidup Allah, dan kehidupannya tidak membutuhkan sebab atau makhluk yang lain. Yang ke-11, sama, artinya Maha mendengar. Dia mendengar segala sesuatu tanpa batas dan tanpa alat. Pendengarannya tidak terpengaruh oleh jarak atau waktu, dan Dia mendengar semua doa hamba-Nya. Yang ke-12, basor, artinya Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang ke-13, kalam, artinya Allah Maha berbicara dengan wahyunya, tanpa suara, tanpa huruf, dan tanpa alat. Yang ke-14, qadiron, zat yang kuasa. Allah berkuasa atas segala yang terjadi di alam semesta. Tidak ada yang terjadi tanpa kehendaknya, dan kehendak Allah pasti akan terjadi. 15. Muridan, zat yang menentukan. Allah menentukan segala sesuatu dengan sempurna. Semua yang terjadi di dunia ini sesuai dengan takdir dan rencana Allah. 16. Aliman, zat yang mengetahui. Allah adalah zat yang mengetahui, pengetahuannya meliputi segala hal yang terjadi di alam semesta ini, dari hal-hal yang sangat kecil hingga yang besar, masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. 17. Hayyan, zat yang hidup. Allah adalah zat yang hidup dengan kehidupan yang sempurna, abadi, dan tidak bergantung pada apapun. Kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluknya yang bersifat sementara dan penuh keterbatasan.
18. Sami'an, zat yang mendengar. Allah adalah zat yang maha mendengar segala sesuatu. Tidak ada suara yang terlewat atau tidak terdengar olehnya. Pendengaran Allah bersifat mutlak dan sempurna. 19. Basiron, zat yang melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatannya. Penglihatannya tidak terbatas oleh ruang, waktu, atau jarak. 20. Mutakaliman, zat yang berfirman. Allah berbicara dengan cara yang khusus, yaitu dengan wahyunya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Firman Allah adalah kalamnya yang tidak sama dengan perkataan makhluk. Dari ke-20 sifat wajib Allah ini menggambarkan kesempurnaannya sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sifat-sifat ini mengajarkan kita untuk lebih mengenal dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah, yang merupakan kebalikan dari sifat wajib, sehingga jumlahnya sama dengan sifat wajib, yaitu 20. Pemahaman tentang sifat-sifat ini sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, agar kita dapat hidup sesuai dengan petunjuknya dan mendekatkan diri kepadanya dengan lebih baik. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki olehnya karena bertentangan dengan kesempurnaan dan keagungannya. Berikut ini adalah 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama, adam, artinya tidak ada. Mustahil bagi Allah untuk tidak ada. Allah pasti ada dan tidak ada awal bagi keberadaannya. Yang kedua, kudus, artinya baru. Mustahil bagi Allah untuk diciptakan atau memiliki permulaan. Allah adalah zat yang qadim, tidak berawal dan tidak memiliki awal waktu. Yang ketiga, fana, artinya punah. Mustahil bagi Allah untuk punah atau hancur. Allah adalah zat yang baqo, yang kekal dan tidak akan pernah berakhir. Yang keempat, mumsalatuhu lil hawadis, serupa dengan makhluk. Mustahil bagi Allah untuk serupa atau memiliki sifat yang sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang kelima, qiyamuhu bi ghairi, bergantung pada selainnya. Mustahil bagi Allah untuk bergantung pada selainnya. Allah maha mandiri dan tidak membutuhkan apapun atau siapapun untuk eksistensinya. Yang keenam, ta'addud, artinya banyak. Mustahil bagi Allah untuk berbagi atau memiliki lebih dari satu wujud. Allah adalah wahid, yang esa, dan tidak ada yang menyamainya. Yang ketujuh, ajzun, artinya lemah. Mustahil bagi Allah untuk lemah atau tidak mampu melakukan sesuatu. Allah adalah qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan, karohah, artinya terpaksa. Mustahil bagi Allah untuk dipaksa atau terpaksa melakukan sesuatu. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya yang mutlak tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kesembilan, jahlun, artinya bodoh. Mustahil bagi Allah untuk bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Allah adalah al-alim, maha mengetahui segala sesuatu. Yang kesepuluh, al-mautun, artinya mati. Mustahil bagi Allah untuk mati atau mengalami kematian. Allah adalah Hayy, maha hidup, yang abadi dan tidak terpengaruh oleh kematian. Yang ke-11, as-summun, artinya tuli. Mustahil bagi Allah untuk tuli atau tidak bisa mendengar. Allah adalah Sami', maha mendengar segala sesuatu. Yang ke-12, al-umyun, artinya buta. Mustahil bagi Allah untuk buta atau tidak bisa melihat. Allah adalah Basir, maha melihat segala sesuatu. Yang ke-13, al-bukmun, artinya bisu. Mustahil bagi Allah untuk bisu atau tidak bisa berbicara. Allah adalah al-mutakalim, maha berfirman. Yang ke-14, ajizan, tidak mampu. Mustahil bagi Allah untuk tidak mampu melakukan sesuatu. Allah adalah qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. 15, mukharahan, artinya keadaan terpaksa. Mustahil bagi Allah untuk tertunda atau lambat dalam melakukan sesuatu. Allah selalu tepat waktu dan segala keputusannya pasti terjadi sesuai kehendaknya. 16, jahilan, tidak mengetahui. Mustahil bagi Allah untuk tidak mengetahui sesuatu. Allah adalah al-alim, maha mengetahui segala hal. 17, mayyitan, keadaan mati. Mustahil bagi Allah untuk mati. Allah adalah Hayy, maha hidup yang tidak pernah mati. 18, as-somma, keadaan tuli.
Mustahil bagi Allah untuk tuli. Allah Maha mendengar, tidak ada satupun yang terlewat oleh pendengarannya. 19. A'ma, keadaan buta. Mustahil bagi Allah untuk buta. Allah Maha melihat segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. 20. Abkam, keadaan bisu. Mustahil bagi Allah untuk bisu. Allah berbicara dengan wahyunya yang tidak dapat disamakan dengan perkataan makhluk. Semua sifat mustahil bagi Allah ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, bebas dari segala kekurangan dan kelemahan yang mungkin dimiliki oleh makhluk. Allah tidak terikat oleh waktu, ruang, atau keadaan apapun, dan memiliki sifat yang sangat agung dan tidak dapat disamakan dengan makhluknya dalam hal apapun. Yang ketiga, sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang serba mungkin bagi Allah, yaitu mumkinun, yang artinya maha berwenang. Allah berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Yang selanjutnya, bagaimana menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala? Dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, meyakinkan hati atau menetapkan di hati bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mengamati dan memikirkan segala ciptaan Allah. Yang ketiga, menunjukkan adanya Allah melalui dalil naqli atau dari keterangan yang bersumber dari Al-Quran. Sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan akan sifat-sifat Allah. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Meneladani sifat-sifat Allah serta menampilkannya dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk ucapan, sikap, maupun tindakan. Cara meyakini sifat-sifat Allah dan cara mengamalkannya. Dalam bentuk ucapan, membaca syahadat, tasbih, tahmid, takbir. Dalam bentuk sikap, yang pertama, yakin dalam hati dan tidak ragu-ragu. Yang kedua, meyakini bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Yang ketiga, rendah hati, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Yang keempat, menyadari kelemahan, kekurangan, dan kebodohan diri. Dalam bentuk tindakan, yang pertama, memuji keagungan, kesucian, dan kebesarannya. Yang kedua, memperbanyak ibadah dan berbuat baik. Yang ketiga, selalu berusaha dan berdoa. Dan yang terakhir, selalu belajar meningkatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga dapat menambah keimanan serta memperdalam pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna, serta selalu diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan agama. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.